Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga Bapak Humaydi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desa wisata. Nah, di sini kami akan mengambil topik mengenai menilik Desa Sade sebagai kawasan wisata budaya dalam pariwisata di Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zerlinda Iningtyas Hanapitalka dan rekan saya, Indi Valerin Mulydia. ya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silahkan, Indi. Ya. Oke, sebentar. Nah. Oke, Cak. Udah. Oke, baik. Kita mulai saja presentasinya. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang desa wisata nih, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, desa wisata ini merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan. Nah, daya tarik utama dari desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan. Di sini, desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan uh, keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, kesehatan, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau kegiatan perekonomian yang unik. Nah, yang unik dan menarik, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan. Misalnya, antara lain yaitu atraksi, akomodasi, makanan, minuman, cenderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Oke, bisa next. Bentar. Teman-teman semua, di sini ada kriteria bagi desa wisata. Nah, suatu desa dijadikan sebagai desa wisata ini harus memiliki persyaratan-persyaratan antara lain. Yang pertama adalah aksesibilitas yang baik. Nah, aksesibilitas yang baik ini maksudnya apa? Yaitu kemudahan lokasi tersebut untuk diakses menggunakan berbagai jenis transportasi. Yang kedua, memiliki objek-objek yang menarik. Maksudnya di sini adalah objek-objek yang menarik itu berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adanya partisipasi dari masyarakat dan aparat desanya. Yang keempat, keamanannya terjamin. Lalu yang kelima, tersedianya fasilitas yang memadai. Yang keenam, beriklim sejuk atau dingin. Lalu yang ketujuh, berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal masyarakat luas. Oke, selanjutnya bisa di next, Nindi. Bentar. Nah, teman-teman semua, manfaat dari desa wisata ini dapat dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama ini dari bidang ekonomi, yaitu meningkatkan perekonomian nasional, regional, dan juga masyarakat lokal. Lalu yang kedua dalam bidang sosial, yaitu membuka lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat desa. Yang ketiga, yaitu dalam bidang politik, yang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dalam bidang politik internasional dan dalam bidang politik nasional. Dalam bidang politik internasional ini, yaitu menjadi jembatan perdamaian antar bangsa di dunia. Dan yang kedua dari politik nasional ini yaitu memperkokoh persatuan bangsa. Nah, dalam bidang pendidikan, yaitu manfaatnya memperluas wawasan dan cara berpikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan juga sehat. Selanjutnya, Ya.
Nah, selanjutnya ini dalam bidang IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yaitu meningkatkan ilmu dan teknologi di bidang kepariwisataan. Yang keenam, dalam bidang sosial budaya, yaitu mengembangkan kesenian dan kebudayaan asli daerah untuk dilestarikan. Yang ketujuh, dalam bidang lingkungan, yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Oke, next. Nah, teman-teman semua, kali ini kelompok kami akan membahas desa wisata, yaitu Desa Sade. Ya kan, Indi? Nah, teman-teman di sini dapat dilihat peta dari Desa Sade. Nah, di sini bisa dilihat peta dari Desa Sade. Desa Sade sendiri itu terletak di bagian selatan dari peta ini. Kalian bisa melihat bagian selatan, yaitu ada kota Kuta Lombok. Nah, di sini itu merupakan daerah dekat dengan lokasi Desa Sade. Nah, di situ ada bagian traditional village, desa tradisional. Nah, di situ ada berbagai macam desa-desa, termasuk Desa Sade. Selanjutnya, Nindi. Nah, teman-teman semua, Desa Sade merupakan salah satu desa wisata yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat desa tersebut memilih mengabaikan modernisasi dunia luar dan lebih memilih untuk terus melestarikan tradisi lama atau mempertahankan adat suku Sasak dan masih berpegang teguh menjaga keaslian desa. Oke, next. Nah, di sini ada keunikan dari desa Sade sebagai desa wisata nih teman-teman. Yang pertama, lantai dilumuri oleh kotoran kerbau. Nah, tujuannya apa sih lantai dilumuri oleh kotoran kerbau? Tujuannya ini adalah agar lantai itu tetap bersih dari debu, bersih dari debu-debu yang melekat, terus menguatkan lantai dan memiliki fungsi untuk mencegah serangga, terutama nyamuk, datang masuk ke rumah. Lalu yang kedua ada tempat tinggal suku Sasak. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, suku Sasak merupakan suku asli dari Kepulauan Lombok. Lalu selanjutnya, nah yang ketiga ada rumah dengan beragam fungsi. Rumah di Desa Sade ini terbagi menjadi tiga, yaitu Balai Bonter, Balai Kodong, dan Balai Tani. Nah, Balai Bonter ini fungsinya itu yaitu sebagai rumah para pejabat desa. Sedangkan Balai Kodong yaitu merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sudah jompo atau bagi orang-orang yang baru menikah dan belum memiliki rumah tinggal. Yang ketiga yaitu Balai Tani. Balai Tani ini merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Yang keempat, itu keunikan Desa Sade yang lain yaitu adalah rumah yang tahan gempa. Rumah-rumah di Desa Sade ini adalah rumah-rumah yang tahan sekali terhadap gempa loh teman-teman. Lalu yang kelima selanjutnya, nah, yang kelima ini ada tradisi unik dalam pernikahan. Dalam Desa Sade ini ada tradisi yang menurut saya sangat unik sekali, yaitu saat menikah, perempuan ini harus diculik terlebih dahulu oleh pihak laki-laki. Sangat menarik, bukan? Nah, yang keenam ini adalah kain tenun sebagai mata pencaharian. Teman-teman semua, para perempuan di Desa Sade ini harus bisa menenun. Kenapa seperti itu? Karena mata pencaharian perempuan di Desa Sade ini adalah menenun, di mana tenunan-tenunan ini dapat kalian jumpai di Desa Sade sebagai hiasan atau juga dapat kalian beli ketika berkunjung ke Desa Sade tersebut. Nah, materi selanjutnya mengenai Desa Sade akan dibahas lebih lengkap oleh Saudari Nindi. Saudari Nindi, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Eca. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi Desa Sade sebagai kawasan wisata budaya. Nah,
Mungkin beberapa desa seperti Desa Sade juga memiliki potensi-potensi sebagai kawasan wisata budaya sendiri ya, karena mereka mempunyai kayak keunikannya tersendiri, terus kayak mungkin di situ ada sukunya juga, atau juga seperti eh, apa, tempatnya yang strategis dan eh, bisa memungkinkan wisatawan-wisatawan akan datang ke daerah tersebut atau ke tempat wisata tersebut. Nah, di sini ada beberapa potensi Desa Sade sebagai kawasan wisata budaya. Nah, yang pertama itu tuh ada daya tarik Desa Sade yang dihuni oleh masyarakat asli Lombok. Nah, sudah dijelaskan yang seperti sudah dijelaskan oleh Ocha atau Gerlinda, suku Sasak ini tuh memiliki beberapa keunikan yang khas banget gitu. Seperti seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ocha itu, seperti rumahnya, terus rumahnya juga ada beberapa jenis, dan juga lantai dari rumah itu juga terbuat dari kotoran, bukan terbuat dari, diolesi diolesi dengan kotoran kotoran kerbau, karena manfaatnya juga banyak gitu. Dan lalu yang kedua ini nih, posisi Desa Sade yang berada di jalur menuju ke Pantai Kuta Lombok. Nah, eh, Pantai Kuta Lombok ini tuh eh, sangat apa, salah satu kawasan wisata budaya juga di Lombok. Nah, Desa Sade ini mempunyai jalur jalur menuju ke Pantai Kuta Lombok. Nah, sehingga wisatawan-wisatawan mancanegara atau eh, lokal atau wisatawan-wisatawan yang lainnya bisa bersinggah atau mampir sebentar atau menikmati keindahan Pantai Kuta Lombok. Nah, lalu di sini juga berdekatan dengan desa Sade ini juga berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok. Nah, yang sudah diketahui, Bandara Internasional Lombok ini tuh merupakan akses untuk menuju kawasan di Lombok, dan juga tempat tempat datangnya datangnya para wisatawan atau orang-orang yang ingin berkunjung ke Lombok. Nah, dari bandara ini eh, hanya membutuhkan 10 menit atau beberapa puluh menit ke Desa Sade, sehingga potensi yang didapatkan oleh Desa Sade ini tuh sangat sangatlah besar untuk menjadi kawasan wisata budaya, karena berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok. Nah, terus yang selanjutnya ini merupakan kawasan strategi pariwisata daerah. Nah, KSPD ini ada beberapa juga ada yang di Lombok ini KSPD. Nah, KSPD dan salah satunya ini tuh Desa Desa Sade. Nah, Desa Sade ini tuh merupakan kawasan strategis, karena kan udah berdekatan dengan Bandara Internasional Lombok, terus akses-aksesnya juga eh, sangat memungkinkan untuk mampir atau berkunjung ke tempat wisata tersebut. Nah, 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 karena ini Desa Sade merupakan salah satu dari kawasan strategis pariwisata daerah atau KSPD. Nah, lalu di sini ada peran pemerintah terhadap Desa Sade. Nah, peran pemerintah ini tuh sangat penting ya dalam membangun potensi Desa Sade, dan juga sangat diperlukan, karena eh, peran pemerintah ini tuh bisa membuat membuat Desa Sade ini bisa lebih dikenal ke mancanegara atau ke luar daerah gitu. Nah, pemerintah juga harus mengedepankan Desa Sade dalam pengembangan dan pelestarian di Desa Sade tersebut. Jadi harus harus dikembangin, dan harus dijaga keasliannya atau dijaga arsitekturnya. Tuh, pemerintah harus harus mengedepankan itu. Nah, di sini
Di sini ada beberapa peran pemerintah. Yang pertama itu tuh mempromosikan ini tuh dengan menyertakan dokumen-dokumen tentang Desa Sade. Nah, dokumen-dokumen itu tuh jadi dijadikan brosur, kayak dokumennya itu kayak foto, terus kayak video gitu. Itu bisa 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 untuk dipromosikan ke luar daerah atau ke mancanegara atau negara-negara yang di luar yang ingin ya, dan wisatawan akan berkunjung gitu ke Desa Sade. Nah, terus di sini juga yang kedua ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini tuh meliputi pengembangan tempat dan juga aktivitas wisata, akomodasi, akses ke tujuan wisata, sarana pendukung dan juga komunikasi. Nah, kalau misalnya nggak ada sarana pendukung segala macam komunikasi kayak gitu, kan komunikasi kan kayak kita itu misalnya sudah berkunjung ke Desa Sade nih. Nah, kita kita kayak kasih tahu ke teman-teman kita atau ke orang-orang itu kalau misalnya Desa Sade ini tuh wah banget atau sangat bagus gitu, sangat indah, terus budayanya sangat unik. Terus akses ke tujuan wisata itu tuh harus memadai gitu, harus bisa dijangkau oleh bus atau motor atau mobil tuh. Nah, pemerintah juga memiliki akses-akses yang memadai untuk mempromosikan ke luar negeri gitu. Nah, karena pemerintah mempunyai agen-agen yang handal atau yang ahli dalam mempromosikan tempat wisata yang ada di Indonesia, khususnya Desa Sade. Nah, terus di sini juga ada mereplikasi yang berupaya agar dusun Sade yang asli itu dibiarkan dengan keasliannya gitu. Arsitekturnya itu harus harus dijaga gitu, arsitekturnya masih asli dan nggak dicampur tangani oleh kayak pembangunan-pembangunan yang lain atau tempat-tempat yang lain gitu. Nah, di sini aduh, maaf ini lupa diganti jadi manfaat desa wisata. Jadi yang selanjutnya ini tuh merelokasikan pemindahan lokasi dari yang dari yang tadinya yang tadinya di Lombok atau di mana gitu, yang tadinya di lokasi tersebut terus dipindahin ke daerah yang lainnya atau daerah yang lebih aman. Karena untuk menjamin nilai dan bentuk fisiknya agar bisa dipertahankan gitu. Jadi kalau misalnya kayak amit-amit, misalnya ada kayak gempa atau kayak kayak gempa atau kayak banjir gitu. Jadi lokasi atau bentuk fisik dan nilainya itu tuh jauh lebih aman gitu. Jadi kita merelokasikan ke tempat lain. Lalu habis itu merevitalisasi Desa Sade tersebut. Jadi merevitalisasi ini tuh kayak membangun tempat-tempat yang rusak atau bagian-bagian yang sudah kayak rapuh atau sudah yang tidak layak di di apa ya, pokoknya dilihat atau bukan layak dilihat sih sebenarnya, kayak nggak aman gitu kalau misalnya ada wisatawan untuk berkunjung dan juga untuk keamanan dan manfaat untuk suku Sasak juga gitu. Jadi harus merevitalisasi, jadi intinya membangun kembali atau merawat bagian-bagian yang ini, bagian-bagian yang rusak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf, sebentar ya. Mohon maaf, PPT-nya lupa diganti tadi. Ini kesalahan saya. Maaf. Oke, Kak, bisa ditutup? Iya, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan presentasi dari kami. Nah, dapat dilihat kan bagaimana keunikan dari Desa Sade dapat dilihat keunikan Desa Sade sebagai desa wisata. Nah, mungkin setelah pandemi berakhir,
kita dapat berkunjung ke Desa Sade. Sebelumnya Saudara Nindi pernah berkunjung ke Desa Sade kan ya? Iya, sudah pernah. Itu tuh pernak-perniknya bagus banget. Terus habis itu emang beneran diolesin sama kotoran sapi. Jadi tuh kayak mengkilap gitu loh lantainya, mengkilap banget. Wah, luar biasa sekali Saudara Nindi. Mungkin teman-teman semuanya dan Pak Humaydi serta Ocha mungkin suatu saat akan diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Desa Sade. Nah, teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Jangan lupa jaga kesehatan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.